Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, marilah sebelum kita mulai pelajaran, kita bersama-sama berdoa sebelumnya. Udah tahu doa kan? Sedikit-dikitnya berdoa dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk lengkapnya ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alikni bis solihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, itu doa setiap akan memulai pelajaran. Jadi setiap akan mulai pelajaran dibiasakan untuk berdoa. Nah, untuk pelajaran pertemuan kedua hari ini, yaitu Bapak akan menayangkan video ya terkait pembelajaran pada pagi hari ini, yang mana video tersebut menceritakan tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Selamat. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu, Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal." Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut. Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun, dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah, karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu,
anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi. Aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. "Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian," katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, bagaimana anak-anak setelah menyaksikan video? Pasti banyak hikmah atau pelajaran yang dapat kita petik. Nah, dapat disimpulkan bahwa kita harus menyayangi semua ciptaan Allah. Oleh karena itu, maka kita juga harus menyayangi apa yang Allah ciptakan, baik itu hewan maupun tumbuhan. Seperti video berikutnya. Selamat pagi. Ini adalah lele-lele yang kemarin sudah dibudidayakan sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan Allah, yaitu setiap pagi harus diberi makan tuh. Nah, setiap pagi diberi makan biar tambah sehat, sebagaimana kita pagi hari dan setiap hari kita makan. Nah, begitu juga tanaman, sebagai bentuk rasa kasih sayang terhadap tumbuhan. Tiap pagi hari kita harus menyirami tanaman, ya, karena mereka juga butuh asupan energi. Nah, ya, jadi kasih sayang tidak hanya kepada manusia, kepada hewan, tumbuhan pun juga harus kita sayangi. Terima kasih. Begitulah
salah satu contoh dari menyayangi hewan dan tumbuhan. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk soal dan pembelajaran selanjutnya, lihat di deskripsi video tersebut. Dan Bapak akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.